Belum ada uang untuk Greenland, mungkin saya bisa bicara tentang itu. Tapi sekarang, kita akan melakukan sesuatu di Greenland, apakah mereka suka atau tidak. Karena jika kita tidak melakukannya, Rusia atau China akan mengambil alih Greenland. Dan kita tidak akan memiliki Rusia atau China sebagai tetangga. Tinggal menunggu waktu. Kalimat inilah yang kini menggema di panggung politik global. Bukan sebagai candaan, bukan pula sebagai manuver diplomatik biasa, melainkan sebagai ancaman terbuka dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Sebuah ancaman yang mengubah pulau es yang sunyi menjadi pusat badai geopolitik dunia. Selama puluhan tahun, Greenland dikenal sebagai wilayah terpencil, dingin, dan jauh dari hiruk-pikuk konflik internasional. Dengan populasi hanya sekitar 57.000 jiwa, Greenland lebih sering muncul dalam berita sebagai simbol perubahan iklim, pencairan es, atau kehidupan masyarakat Inuit yang bertahan di alam ekstrim. Namun semua itu berubah drastis ketika nama Greenland kembali disebut dengan nada keras dari Gedung Putih. Pulau yang tampak tidak penting di peta politik dunia mendadak menjadi aset paling diperebutkan oleh kekuatan besar global. Pernyataan Trump bukanlah sesuatu yang benar-benar baru. Pada tahun 2019, saat masih menjabat di periode pertamanya, Trump pernah mengemukakan gagasan untuk membeli Greenland dari Denmark. Saat itu, dunia tertawa. Banyak media menyebutnya sebagai lelucon politik, ide gila, atau obsesi pengusaha real estate yang terbawa ke ruang Oval Office. Denmark menolak dengan santai. Greenland menanggapinya dengan dingin. Dan isu itu perlahan menghilang. Namun waktu membuktikan bahwa ambisi itu tidak pernah benar-benar mati. Setelah kembali terpilih pada tahun 2024, wacana Greenland muncul lagi. Awalnya masih dibungkus bahasa diplomatik dan ekonomi. Namun memasuki tahun 2026, nada Trump berubah drastis. Ia tidak lagi berbicara tentang membeli semata, tetapi mulai membuka kemungkinan penggunaan kekuatan. Kalimat apakah mereka suka atau tidak menjadi sinyal paling jelas bahwa Amerika Serikat siap melangkah lebih jauh dari sekedar negosiasi. Inilah momen ketika dunia mulai berhenti tertawa dan mulai merasa cemas. Bagi Trump, Greenland bukan sekedar pulau es. Ia melihatnya sebagai kunci strategis paling penting di kawasan Arktik. Secara geografis, Greenland berada di jalur vital antara Amerika Utara dan Eropa. Wilayah ini berada dekat dengan lingkar Arktik, kawasan yang kini berubah cepat akibat pencairan es. Jalur pelayaran baru mulai terbuka, sumber daya alam menjadi lebih mudah diakses, dan Arktik berubah dari wilayah beku yang terlupakan menjadi medan baru perebutan pengaruh global. Amerika Serikat sendiri telah lama memiliki kepentingan militer di Greenland. Pangkalan udara Thule, yang kini dikenal sebagai Pitufik Space Base, telah beroperasi selama puluhan tahun dan menjadi bagian penting dari sistem peringatan dini rudal balistik Amerika. Dari titik ini, Washington dapat memantau pergerakan rudal lintas benua dan aktivitas militer di kawasan utara. Bagi Pentagon, Greenland adalah mata dan telinga strategis yang tidak tergantikan. Ketakutan utama Amerika Serikat adalah kehilangan pengaruh di Greenland dan membuka celah bagi Rusia dan China. Rusia telah lama memperkuat kehadirannya di Arktik dengan membangun pangkalan militer, armada pemecah es, dan sistem pertahanan baru. China, meski bukan negara Arktik, secara agresif memperluas kepentingannya melalui riset ilmiah, investasi infrastruktur, dan diplomasi ekonomi. Dalam pandangan Washington, jika Greenland jatuh ke dalam pengaruh Rusia atau China, maka keseimbangan kekuatan di belahan bumi barat akan berubah secara drastis. Inilah alasan yang terus diulang Trump. Greenland menurutnya adalah kebutuhan mutlak bagi keamanan nasional Amerika Serikat dan bahkan keamanan global. Namun cara yang ia pilih justru memicu kegelisahan besar. Opsi pertama yang ia sebut sebagai cara mudah adalah membeli Greenland. Trump menyebutnya sebagai kesepakatan real estate terbesar demi keamanan nasional. Untuk meyakinkan penduduk Greenland, pemerintahan Trump dilaporkan mempertimbangkan kompensasi langsung dalam jumlah besar. Setiap warga disebut-sebut bisa menerima pembayaran antara 10.000 hingga 100.000 dolar Amerika. Tujuannya jelas, mendorong Greenland memisahkan diri dari Denmark dan bergabung dengan Amerika Serikat sebagai wilayah otonom. Bagi pendukung Trump, ini dianggap sebagai solusi pragmatis dan efisien. Namun bagi banyak pihak, ide ini dipandang sebagai bentuk suap politik yang terang-terangan dan penghinaan terhadap prinsip kedaulatan. Greenland bukan tanah kosong, bukan properti tak bertuan. Wilayah ini memiliki identitas, sejarah, dan hak menentukan nasib sendiri. Denmark sebagai negara yang menaungi Greenland dengan tegas menolak gagasan tersebut. Pemerintah Denmark menyatakan bahwa Greenland tidak untuk dijual, dan setiap upaya untuk menguasainya dengan paksa adalah ancaman langsung terhadap kedaulatan mereka.
Penolakan ini mengubah dinamika konflik menjadi jauh lebih berbahaya. Ketika opsi negosiasi dianggap menemui jalan buntu, Gedung Putih secara terbuka mengkonfirmasi bahwa opsi militer tidak pernah disampingkan. Trump sendiri mengatakan bahwa jika kesepakatan tidak bisa dicapai dengan cara mudah, maka Amerika Serikat akan melakukannya dengan cara keras. Kalimat ini bukan hanya ancaman bagi Greenland atau Denmark, tetapi juga alarm keras bagi NATO dan seluruh Eropa. Denmark bukan negara sembarangan. Ia adalah anggota NATO, dan Amerika Serikat adalah pemimpin NATO. Artinya, jika Amerika benar-benar menggunakan kekuatan militer terhadap Greenland, maka itu berarti satu anggota NATO menyerang anggota NATO lainnya. Ini adalah skenario yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah aliansi tersebut. Pasal 5 NATO dengan tegas menyatakan bahwa serangan terhadap satu anggota adalah serangan terhadap seluruh anggota. Namun bagaimana jika penyerangnya justru negara yang selama ini menjadi tulang punggung aliansi? Para pemimpin Eropa menyadari betul bahaya ini. Reaksi mereka cenderung hati-hati, menghindari konfrontasi langsung dengan Trump, namun tetap menegaskan penolakan terhadap penggunaan kekerasan. Presiden Prancis, Kanselir Jerman, Perdana Menteri Italia, Polandia, Spanyol, dan para pemimpin NATO lainnya mengeluarkan pernyataan bersama yang secara implisit menolak segala upaya Amerika Serikat untuk merebut Greenland dengan paksa. Mereka sadar bahwa konflik ini bisa menjadi jam tergelap NATO sejak Perang Dunia Kedua. Denmark sendiri bersikap jauh lebih tegas. Menteri Luar Negerinya menyebut pernyataan Trump sebagai ancaman nyata. Mereka memperingatkan bahwa jika Amerika Serikat menyerang negara NATO lain secara militer, maka semuanya akan berhenti. Bukan hanya NATO, tetapi juga sistem keamanan yang telah menjaga Eropa sejak akhir Perang Dunia Kedua. Bagi Denmark, ini bukan sekadar ancaman wilayah, melainkan ancaman eksistensial terhadap tatanan dunia yang dibangun atas dasar kepercayaan dan aliansi. Di tengah pertarungan kekuatan besar ini, suara warga Greenland sendiri semakin lantang. Dalam berbagai wawancara dengan media internasional, penduduk Greenland dengan tegas menolak gagasan untuk dibeli oleh Amerika Serikat, bahkan jika ditawari uang dalam jumlah besar. Mereka menyatakan tidak ingin menjadi bagian dari Amerika, tidak ingin menjadi pion dalam permainan geopolitik global. Banyak dari mereka mengingat trauma kolonial masa lalu dan tidak ingin mengulang sejarah dengan penjajah baru. Bagi warga Greenland, kemerdekaan dan kedaulatan atas sumber daya alam mereka adalah harga mati. Greenland memang menyimpan cadangan mineral langka yang sangat besar, termasuk neodymium yang penting untuk teknologi tinggi, uranium, emas, serta potensi minyak dan gas lepas pantai. Namun, eksploitasi sumber daya ini dibatasi oleh kondisi lingkungan ekstrim dan regulasi ketat. Greenland tidak ingin masa depannya ditentukan semata oleh kepentingan asing. Ancaman terbesar dari situasi ini bukan hanya konflik regional, tetapi potensi runtuhnya NATO dari dalam. Banyak analis menyebut bahwa jika invasi benar-benar terjadi, NATO akan mengalami pukulan fatal. Kepercayaan antar anggota akan hancur, dan Eropa akan dipaksa mempertanyakan apakah mereka bisa terus bergantung pada Amerika Serikat sebagai penjamin keamanan. Beberapa pihak bahkan memprediksi munculnya aliansi militer Eropa yang independen di masa depan tanpa keterlibatan Amerika. Ironinya, NATO yang selama puluhan tahun berdiri sebagai benteng melawan ancaman eksternal, kini justru menghadapi ancaman terbesar dari pemimpinnya sendiri. Bukan Rusia, bukan Cina, melainkan Amerika Serikat. Greenland pun berubah dari pulau es yang tenang menjadi simbol rapuhnya tatanan dunia modern. Isu ini bukan lagi tentang siapa yang menguasai wilayah, tetapi apakah dunia masih bisa bertahan pada prinsip kedaulatan, solidaritas, dan kepercayaan antar sekutu. Pada akhirnya, pertanyaan yang tersisa bukan lagi apakah konflik akan terjadi, tetapi seberapa jauh dunia bersedia membiarkan sekutu saling berhadapan demi ambisi satu kekuatan besar. Jika tekanan dan ancaman ini benar-benar berubah menjadi tindakan nyata, maka dunia akan menyaksikan preseden bersejarah. Sebuah aliansi militer terbesar di dunia runtuh bukan karena serangan musuh, melainkan karena konflik internal yang dipicu oleh kepentingan sepihak. Greenland kini menjadi titik api baru geopolitik global. Dunia hanya bisa menunggu. Apakah api ini akan padam melalui diplomasi
atau justru membakar tatanan dunia yang selama ini dianggap kokoh dan tak tergoyahkan?